Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Hendriani dengan NIM 19231087. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan uji Chi-square menggunakan SPSS. Saya akan men-share screen terlebih dahulu data yang akan kita gunakan. Nah, ini merupakan data yang berada di Excel yang akan kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam SPSS. Di sini terdapat ID siswa, kemudian ada kelas, dan ada skor tes. Di sini menggunakan ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kode 1 yaitu kelas eksperimen, kode 2 yaitu kelas kontrol. Selanjutnya data tersebut akan kita masukkan kepada aplikasi SPSS. Nah, di sini merupakan tampilan dari aplikasi SPSS. Tadi di Excel terdapat 3 jenis yang ada di sana. Ada ID siswa, ada kelas, dan juga ada skor tes. Ketiga tersebut akan kita masukkan ke kolom name. Untuk yang pertama yaitu ID siswa. Nah, untuk tipe yang ID siswa ini diganti dengan string. Karena ID siswa ini bukan berupa angka, tapi berupa kata-kata. Jika datanya tersebut tidak berupa angka, maka diganti dengan string. Untuk kelas sendiri yaitu berupa angka, sehingga tetap menjadi tipe numerik. Begitu juga dengan skor tes, berupa angka, tetap numerik. Selanjutnya itu ada width. Nah, width ini sendiri merupakan lebar data. Lebar data ini menjadi patokan data atau angka terpanjang yang akan dimasukkan ke dalam kelas. Banyaknya atau bisa disebut juga dengan banyaknya jumlah angka yang akan dimasukkan ke dalam sesuai dengan tabel. Nah, di sini normalnya width ini ada 8. Sehingga untuk ketiga name ini tetap kita menggunakan width-nya itu sebanyak 8. Nah, selanjutnya itu ada desimal. Desimal di sini maksudnya yaitu apakah data kita tersebut angkanya itu memiliki desimal. Nah, sesuai dengan data kita tadi tidak memiliki angka desimal. Sehingga desimalnya untuk ID siswa, kelas, dan skor tes itu 0. Nah, untuk label di sini kita isi ID siswa tetap menggunakan ID siswa. Kelas kita ganti labelnya menjadi jenis kelas. Kemudian skor tes. Skor tes di sini tetap skor tes labelnya. Nah, kemudian masuk ke value. Value merupakan kode yang diberikan jika data kita tersebut memiliki kategori. Nah, untuk ID siswa sendiri tidak memiliki kategori apa-apa. Nah, di sini yang memiliki kategori yaitu kelas. Nah, tadi kelas kita memiliki 2 kategori, ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Mari kita lihat lagi. Nah, di sini ada kelas eksperimen menggunakan kelas kode 1, sedangkan kontrol 2. Maka kita akan masukkan ke value tadi. Nah, tadi 1 merupakan kelas eksperimen. Kita add-kan, kemudian untuk angka 2 yaitu kelas kontrol.
dan kita add-kan juga. Nah, tekan OK. Di sini sudah dapat bahwa si kelas ini memiliki value atau kategori. Skor tes juga skor tes sendiri sama dengan ID siswa, yaitu tidak memiliki kategori apa-apa. Kemudian lanjut ke missing. Nah, missing di sini merupakan data yang dianggap hilang dan tidak data yang dianggap hilang yang tidak kita ikatkan dalam analisis. Nah, untuk tabel missing di sini kita tidak menggunakan data yang hilang atau kita tidak menggunakan data yang dianggap hilang sehingga missingnya di sini none atau tidak ada. Selanjutnya itu kolom. Kolom merupakan menentukan lebar kolom pada data view nanti. Pada data view. Semakin tinggi nilai kolom di sini, maka semakin lebar. Nah, di sini untuk normalnya itu kolomnya ini data atau lebar kolomnya itu 8. Nah, lanjut lainnya ini letaknya. Kemudian measure. Measure di sini merupakan tipe variabel yang akan dimasukkan. Untuk ID siswa, measure-nya itu nominal. Karena apa? Karena ID siswa ini tidak memiliki tingkatan apa-apa. Di mana label di sini hanya sebagai angka yang diberikan itu hanya sebagai label. Begitu juga dengan kelas, itu tetap measure-nya nominal, sedangkan skor tes ini measure-nya itu ada scale. Nah, inilah data yang sudah kita masukkan sesuai dengan data yang diberikan atau data yang sudah dimiliki. Di sini kita melihat di data view. Nah, di sini data view sudah ada ID siswa, ada kelas, dan juga skor tes. Di sini kita akan memasukkan data yang ada di Excel tadi. Kita kembali ke Excel. Di sini kita kopikan semua datanya. Kemudian kita masukkan ke SPSS. Tepatnya itu di data view. Ctrl V. Nah, di sini data sudah dimasukkan. Nah, sedangkan untuk cara mencari chi-square-nya sendiri, yaitu cara atau langkah-langkahnya itu dengan cara yang pertama itu analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian pilih cross table atau cross tabs, kemudian di rows, di sini ada tabel rows dan ada tabel kolom. Nah, untuk tabel rows ini kita masukkan jenis kelasnya. Sedangkan yang kolom itu kita masukkan skor tesnya. Nah, setelah itu kita pilih statistiknya. Statistik yang kita pilih yaitu chi-square karena uji chi-square lah yang akan kita lakukan. Kemudian continue, kemudian di OK-kan. Nah, ini merupakan data yang telah kita masukkan dengan menggunakan uji square. Di sini terdapat cache processing summary-nya, kemudian ada cross tabulation-nya, dan ada ini yang kita cari yaitu chi-square test-nya. Nah, di sini chi-square test-nya, persen chi-square-nya yaitu untuk asymptotic significance-nya yaitu 0,193. Nah, jika data tersebut besar dari jika asymptotic significance-nya besar dari 0,05, maka data tersebut tergolong homogen dan terdistribusi normal.
Kita lihat dari persen chi-square-nya ini. Itu asymptotiknya itu besar dari 0,05. Nah, inilah tampilan dari uji chi-square-nya dengan menggunakan SPSS. Nah, itulah penjelasan cara bagaimana untuk melakukan uji chi-square menggunakan SPSS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.